Selamat datang semuanya. Di sini teman-teman harus memahami ya apa yang harus dilakukan saat teman-teman terjebak dalam pinjaman online atau mau melakukan pinjaman online ya. Jadi yang pertama yaitu pastikan untuk nomor satu yaitu memilih lembaga pinjaman online yang terpercaya dan terdaftar di OJK. Kenapa ini penting? Supaya teman-teman itu tidak bakal tertipu ya di kemudian harinya, karena kita kan sebagai pelaku pinjol pasti memberikan dokumentasi kita ya, semacam KTP dan sejenisnya. Nah, itu nanti bisa disalahgunakan ya oleh pinjol tersebut jika emang dia tidak resmi atau tidak legal di OJK ya. Nanti juga teman-teman supaya untuk menghindari biaya-biaya yang kemungkinan akan muncul dalam tagihan ya, yang misalnya jadi teman-teman itu jadi kaget tuh, ini kok ada biaya A, biaya B, biaya C. Nah itu dia, jadi harus jelas atau harus transparan di depan. Nah untuk membuktikan dia transparan tidaknya ya tentunya kita cari yang resmi ya, karena sudah ada yang memfasilitasi gitu ya dari pihak pemerintah gitu. Oke, nah itu yang pertama. Yang kedua yaitu teman-teman harus memperhatikan syarat dan ketentuan pinjaman online yang teman-teman ajukan. Jadi banyak pelaku pinjol itu mengabaikan syarat dan ketentuan ini ya saat mereka mengajukan ya. Jadi mereka terburu-buru dan malas membaca ya. Padahal ini hal yang paling krusial ya, sehingga kita harus tahu sehingga kita bisa jadi ngerti ya dalam melakukan pinjol di platform tersebut itu berapa sih bunganya, berapa sih dendanya, berapa sih biaya administrasinya dan biaya lain-lainnya, apa sih hak kita dan kewajibannya. Nah itu jadi kita harus tahu di depan ya, jadi supaya kita juga nggak kaget kalau kemudian hari ada tagihan yang membengkak atau kita bisa juga terjebak ya dalam perjanjian yang merugikan kita. Kenapa? Karena kita tidak membaca ini tadi, padahal semua ini sudah tertulis dalam perjanjian tersebut ya. Oke, jadi ini untuk menghindarinya ya harus dibaca sedetail mungkin ya. Oke, itu yang nomor 2. Nah untuk yang nomor 3 yaitu membuat perencanaan keuangan yang matang ya sebelum mengajukan pinjaman online. Nah pastikan teman-teman itu tahu ya kapasitas atau kemampuannya gitu ya, jangan mentang-mentang butuh dan prosesnya mudah cepat, jadi istilahnya untuk melakukan pinjol itu tidak matang ya, butuhnya sekian ya udah ambil sekian di ACC ya sudah gitu ya. Tapi di kemudian harinya tidak dipikirkan gitu loh, ketika teman-teman mengangsur pinjol tersebut ternyata sisanya tidak cukup untuk mengcover kebutuhan bulanan normalnya gitu ya. Jadi itu perlu lagi ya untuk teman-teman rencanakan keuangannya secara matang sebelum melakukan pinjaman online. Jadi pastikan teman-teman itu mampu dalam membayarnya tiap bulannya ya. Oke, nah itu nomor 3 ya. Nah untuk yang nomor 4, membayar cicilan pinjaman online sesuai jadwal yang telah ditentukan. Nah ini penting banget ya. Jadi kenapa rata-rata di pinjol itu banyak yang kaget ya, kok angsuran saya, kok denda saya, kok utang saya jadi sebesar ini gitu ya. Bisa dari 5 kali lipat, 10 kali lipat jadi dari modal yang kita pinjam gitu, hutang pokoknya. Ya karena kita ini tadi sering membayarnya tidak tepat waktu atau meleset hitungan hari, hitungan minggu, bahkan hitungan bulan. Jadi semacam bunga berbunga ya. Jadi ada denda, jadi suku bunganya pun jadi naik, akhirnya di luar akal gitu. Ternyata jadinya besar gitu, yang tadinya pinjam 1 juta utangnya karena sekian bulan tidak pernah bayar, jadinya 5 kali lipatnya, 10 kali lipatnya. Nah ini perlu ya. Jadi pastikan kalaupun mau pinjam ya pastikan mampu ya atau tepat waktu di tanggal tersebut. Jadi tidak meleset lah, sesuaikan dengan jam gajiannya teman-teman ya. Tanggal gajiannya gitu ya. Oke. Nah itu yang nomor 4. Nah yang nomor 5 yaitu gaya hidup teman-teman itu harus menjadi lebih bijak dan lebih hemat ya di kemudian harinya, supaya tidak terjebak lagi dengan pinjol ketika emang teman-teman sudah bisa melunasinya. Jadi bukan berarti sudah bisa melunasi yang satu, kemudian hari
Jadi justru mengajukan lebih besar lagi karena kebutuhan yang sifatnya konsumtif ya atau foya-foya. Jadi ini harus dihemat ya supaya tidak terjebak lagi yang namanya pinjol. Jadi teman-teman harus berubah mindsetnya dari sekarang. Yang tadinya utang ya gimana caranya setelah utang lunas jadi investasi. Kalaupun belum bisa investasi minimal berhemat. Dari yang berhemat ini nanti uang tabungannya bisa buat investasi ke depannya ya, baik itu investasi emas ataupun yang kayak semacam reksadana dan sebagainya ya. Artinya ada perubahan ya setelah kita terjebak dari pinjol, kita bisa keluar dari pinjol, bisa melunasinya, dan kita bisa berubah gaya hidup kita dalam segi keuangan ya, yang tadinya suka hutang jadi suka invest atau minimal berhemat. Oke gitu ya teman-teman, jadi ada 5 hal ini ya yang perlu teman-teman perhatikan saat terjebak dengan pinjol ataupun saat mau utang di pinjol. Selamat beraktivitas ya, semoga utangnya cepat lunas. Terima kasih.